Saya kira secara filosofis Polri sebagai institusi itu mengarah untuk bisa memaknai transformasi lembaga kepada upaya untuk menghargai humanisme dan juga etika publik. Karena tuntutan dari masyarakat itu kan seperti tadi Prof sampaikan, Polri itu adalah pelayan masyarakat, begitu kan Prof? Bukan pelayan kekuasaan, itu yang selalu saya sampaikan. Polri itu adalah pelayan masyarakat, bukan pelayan kekuasaan. Nah, menurut Prof, masyarakat kita tuh sudah siap belum sih menerima Polri itu sebagai pelayan masyarakat, begitu loh Prof? Bagaimana institusi Polri seisinya di dalam itu memang semua bergerak kepada perspektif yang lebih demokratis. Hai, salam bahagia. Ketemu lagi dengan saya Indah Erlianti. Di Taman Ilmu Bunga Bersemi, tumbuh di hati rasa ingin tahu. Bila ku hadirkan sosok inspirasi, Prof. Gumilar izinkan kami menimba ilmu. Baik, kali ini kita akan berbicara tema yang sangat luar biasa, menginspirasi dengan sosok Prof. Gumilar mengenai kolaboratif policing dari power ke partnership. Telah hadir bersama kami saat ini Profesor Dr. Gumilar Rusliwa Sumantri. Beliau adalah seorang cendekia, seorang pemikir reformasi sosial, seorang guru besar yang selalu memberikan inspirasi-inspirasi mengenai masalah-masalah reflektif. Prof, selamat datang di acara ini. Saya panggilnya Bahana atau Mbak Erlianti? Boleh. Atau siapa ya panggilnya? Saya enak ya Prof, senyamannya Prof. Oke. Ya, Terima Prof. kasih. Ya Prof, senang Prof udah Prof hadir di sini. Thank you banget Prof. Ini kita ngobrol-ngobrol cantik ya Prof ya. Santai sembari menikmati kopi. Wah, ini produk dalam negeri. Dari Gayo ya Prof. Aceh ini ya, Gayo ini. Berarti, Prof. Saya penikmat kopi tapi kadang-kadang belum bisa secara sepenuhnya mengidentifikasi. Iya, oke Prof. Jadi memang menikmati kopi sama halnya bagaimana kita bisa menikmati masalah perguliran reformasi Polri yang saat sekarang ini ya Prof. Karena kalau kita lihat kan begini ya Prof. Pasca Polri melakukan reformasi Prof. Itu ada orientasi besar bergeser dari suatu kekuatan yang luar biasa, power, menjadi suatu kemitraan, Prof. Siap. Ya kan, jadi mitra. Nah, sebenarnya paradigma pergeseran ini, Prof memandangnya dari sisi filosofisnya dan dari sisi sosiologisnya itu, dan ini seperti apa ya, Prof? Pergeseran paradigma ini. Mbak Hana. Novi. Iya. Atau Mbak Novi saja ya, Mbak Novi. Nah, memang satu hal yang penting untuk kita bicarakan mengenai pergeseran dari paradigma Polri ya. Saya kira kita mengingat tahun 98 terjadi reformasi. Wah, peristiwa yang luar biasa saya kira ya. Dan tentu kita melihat konteks sosiopolitik kita itu ada 3. Satu, kita semakin masuk atau terintegrasi pada the scaffolding of the world economy. Yang kedua, demokratisasi. Kerannya, wah itu dibuka. Ya. Yang sebelumnya tentu tidak terlalu semasif setelah pasca reformasi. Walaupun kita memang liberalisasi mulai tahun 1971 zaman Pak Harto dimulai. Dan yang ketiga adalah civil society semakin kuat. Ya. 3 konteks sosiopolitik itu menjadi semacam rahim dari berkembangnya demokratisasi kita yang cepat, ya multipartai. Walaupun terdapat kritik, ya demokrasi kita secara substantif ya belum begitu mengakar, ya masih terlalu banyak aspek-aspek yang sifatnya itu formatif, ya. Tapi oke lah. Tapi intinya memang di sini ada sebuah pergeseran dari konteks kehidupan kita bernegara.
Dan tentu Polri, Kepolisian Republik Indonesia menjadi bagian dari perubahan dari negara tersebut. Ya, saya kira Mbak Novi kan begini ya, perubahan ya. Secara filosofis itu kita bisa melihat satu, memang kita masuk di era yang sangat demokratis ya, dan tentu demokratisasi ini berkaitan dengan banyak hal ya. Misalnya Polri yang tadinya di bawah TNI, tentu Polri dengan wajah yang sangat militeristik pada waktu itu, kemudian dipisah langsung di bawah Presiden, dan tentu Polri menjadi institusi sipil. Dan memang ini menarik karena kita bisa melihat bahwa ada peluang yang demikian terbuka lebar. Polri menjadi pelayan dari masyarakat, bukan lagi menjadi alat kekuasaan. Saya kira hal yang lain adalah tentu dalam konteks Polri itu menjadi pelayan masyarakat, kan berarti ada tuntutan untuk mampu menjamin hak-hak dari masyarakat, dari warga negara ya. Dan saya kira di masa lalu kita melihat warna-warna atau rona yang sifatnya rule of force itu bergeser menjadi rule of law. Nah, kontrol masyarakat tentu di sini menjadi kuat. Bahkan civil society misalnya diwakili oleh Kompolnas dan sebagainya ya. Nah, hal yang kedua adalah saya kira secara filosofis Polri sebagai institusi itu mengarah untuk bisa memaknai transformasi lembaga kepada upaya untuk menghargai humanisme dan juga etika publik. Nah, ini penting. Saya kira terkait dengan ini kita melihat bahwa Polri mulai menggeser paradigmanya, melihat warga negara, masyarakat, manusia sebagai subjek hukum, bukan subjek hukum lagi, tapi subjek hukum yang bermartabat, gitu ya. Dan tentu pendekatan Polri, saya kira sejak reformasi itu lebih dialogis, less coercive, ya. Nah, ini yang memang harus terus dibangun, diperkuat, ditanamkan sebagai sebuah budaya kerja later on ya nantinya ya. Dan kemudian yang paling penting adalah secara filosofis, saya kira transformasi Polri itu mengarah kepada bagaimana memaknai dalam kehidupan bernegara dan sebagainya itu keadilan substantif, keadilan yang restoratif, ya itu bisa dibangun dengan baik ya. Nah, saya kira artinya memang harus menyentuh rasa keadilan dari masyarakat yang real, yang substantif, Ya. tidak hanya sekedar penegakan hukum. Prof, berarti pada saat kita bicara masalah keadilan, berarti kita juga bisa masalah demokrasi gitu ya, Prof ya? Betul, Nah, betul. pada saat kita bicara masalah demokrasi, apakah pergeseran paradigma ini sebenarnya adalah konsekuensi alami dari pergeseran demokrasi, atau memang ini suatu rekayasa kebijakan gitu loh, Prof? Rekayasa kebijakan yang harus memang disengaja oleh Polri begitu, Prof? Nah, saya kira reformasi itu kan menjadi kerangka di tingkat makro. Kita sebagai negara bangsa, kehidupan bernegara, berbangsa, semuanya memang menuju satu arah yang baru ya. Dengan nuansa yang lebih segar. Kita ingin mencoba untuk lebih tadi menghargai demokrasi, etika publik ya, dan juga tentu berkaitan dengan bagaimana keadilan itu bisa dibangun secara substantif, secara restoratif dan sebagainya ya. Nah, Polri sebagai state apparatus, sebagai aparat
negara begitu ya, state apparatus, ya, tentu tidak bisa tidak harus menyesuaikan kepada konteks makro itu. Apakah ada kebijakan dari para petinggi atau pemimpin Polri di tingkat pusat ya untuk melakukan reformasi ini? Tentu, karena kan ini semacam point no return, konteks makro dari demokrasi itu waktu itu ya, yang semua lembaga, institusi, bahkan masyarakat, apalagi state apparatus, TNI melakukan penyesuaian, Polri melakukan penyesuaian, Kejaksaan melakukan penyesuaian, semuanya bergerak ke arah reform yang didengungkan atau yang dicita-citakan oleh banyak orang pada tahun 1928 dan terus berlanjut, apalagi waktu itu kita menghadapi prolonged crisis ya, krisis yang berkepanjangan. Saya kira ingatan pada reformasi, pada demokrasi itu menjadi kuat dan menjadi harapan bagaimana kita bisa membangun Indonesia ke arah yang lebih baik. Baik. Ya. Kalau begitu menurut pandangan Prof nih, kita lihat dari reformasi yang terakhir 98 itu dan kemarin kejadian yang di bulan Agustus itu ya Prof, tuntutan terhadap Polri melakukan reformasi. Sebenarnya Prof, kalau menurut Prof, masyarakat kita tuh sebenarnya sudah siap belum sih menerima bahwa Polri itu sebagai pelayan masyarakat, bukan hanya sebagai kekuatan hukum atau kekuatan dari negara. Karena tuntutan dari masyarakat itu kan seperti tadi Prof sampaikan, Polri itu adalah pelayan masyarakat begitu kan Prof, bukan pelayan kekuasaan. Itu yang selalu saya sampaikan. Polri itu adalah pelayan masyarakat, bukan pelayan kekuasaan. Nah, menurut Prof, masyarakat kita tuh sudah siap belum sih menerima Polri itu sebagai pelayan masyarakat begitu loh Prof? Saya kira sekarang pertanyaannya bukan siap tidak siap. Ya. Polri maupun masyarakat kita harus siap. Perhatikan sekarang ya, konteks baru kita memasuki era yang dinamakan sebagai era partikel nanoteknologi. Era komputer akan pergi, ditinggalkan. Kita masuk ke era partikel nanoteknologi. Kapitalisme, ya pasar tadi yang kita katakan kita massively have been integrated into the scaffolding of the world economy. Nah, sekarang kapitalis ekonomi itu bertransformasi menjadi apa yang dinamakan sebagai development capitalism. Development capitalism tentu ada definisinya. Artinya jarak di antara produsen dengan konsumer itu semakin dekat. Dan kita melihat bahwa infinite knowledge terjadi. Ilmu pengetahuan menjadi tidak terbatas. Digitalisasi itu berlangsung secara masif di berbagai bidang. Termasuk mungkin di masa yang akan datang pikiran kita bisa didigitalize, perasaan kita didigitalize. Artinya kalau pikiran kita didigitalize, terbuka ruang bagi internet untuk hilang di peredaran. Yang ada nanti brainnet. Nah, kalau kita berbicara yang lain lagi, ini perubahan itu kan demikian dahsyat. AI misalnya. Penggunaan artificial intelligence itu merambah, sekarang sudah mulai. Nah, semua orang masyarakat di kita kalau tidak melakukan penyesuaian akan terlindas. Juga state apparatus, sama saja. Nah, jadi kalau menurut hemat saya ini bukan persoalan masyarakat yang siap, Polri-nya tidak siap atau sebaliknya. Tetapi saya kira ini ada satu keharusan, tuntutan. Kita sebagai negara itu harus tetap survive di era baru. Apalagi di tengah-tengah sekarang guncangan geopolitik dan geoekonomi yang luar biasa setelah diterbitkannya Mar-a-Lago Accord oleh pemerintah Amerika misalnya, dan kita tahu dulu Plaza Accord itu terjadi begitu hebat dampaknya kepada ekonomi dunia, khususnya Jepang, Jerman, pelaku-pelaku yang berada di bawah Amerika. Tetapi sekarang yang Plaza Accord itu dampaknya ke seluruh dunia. Oleh karena itu Polri itu sebagai state apparatus itu kita memang harus menjadi bagian dari bangsa ini untuk bersiap. Juga masyarakat. Nah, saya kira
di dalam konteks ini, kalau menurut hemat saya memang memaknai reformasi, memaknai transformasi dari Kepolisian Republik Indonesia harus juga berangkat selain filosofis tadi, kita berbicara bagaimana perspektif demokrasi, nah, lalu kita juga berbicara mengenai bagaimana itu kita justice yang substantif ditegakkan, bagaimana etika publik dan sebagainya, humanisme. Tapi juga kita harus melihat di tataran yang lebih sosiologis. Iya. Berarti Prof tadi pada saat Prof mengatakan bermetamorfosis, bahwa sebenarnya kan Prof kalau begitu dari apa yang sudah Prof uraikan tadi, sesungguhnya power itu tidak bisa kita hilangkan. Mungkin hanya bisa bermetamorfosis, ya kan Prof? Jadi dari yang power of over menjadi power with people, kan begitu ya, Ya. Prof ya? Kalau Ya kan, power begitu. di dalam konteks bernegara, Ya. ada kekuasaan itu kan kekuasaan politik. Ya. Di dalam konteks demokrasi tentu ada pemerintahan yang memperoleh tender melalui pemilu, dan tentu kekuasaan itu ada aturannya. Ya. Nah, demokrasi itu mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan. Nah, kembali lagi di dalam konteks itu, Polri sebagai state apparatus harus melakukan terus perbaikan ke arah struktur, budaya kerja dan capaian-capaian yang lebih relevan, ya. Sebagai contoh begini, secara sosiologis di era baru ini, di abad 21, ya, memasuki partikel nanoteknologi dan sebagainya, lalu kita di era demokratisasi pasca reformasi, tentu relasi sosial berubah. Boro-boro relasi sosial sebenarnya. Relasi di berbagai macam hal di dunia ini, termasuk di dalam bisnis yang kita katakan horisontalisasi, ya. Segala sesuatu selalu dilihat dalam kacamata yang tidak terlalu vertikal lagi, tapi ada horizontal, ya. Berarti dalam konteks ini saya kira relasi sosial itu semakin horizontal, less vertikal. Jadi di situ kita menghargai juga masyarakat itu sebagai partner dari Polri, ya. Hal yang lain yang tidak kalah penting adalah kalau kita berbicara mengenai bagaimana pemolisian atau perpolisian itu dikembangkan. Nah, tentu kalau di masa yang lalu kita berbicara mengenai sistem yang lebih koersif, sistem yang lebih law of force, dan melihat masyarakat sebagai subjek. Sekarang mereka objek. Kita harus lihat mereka partner. Di dalam kita membangun masyarakat itu tentu peran polisi menjadi penting, terutama membangun dalam konteks keamanan, sustainability, perkembangan ataupun penguatan kesejahteraan dari masyarakat. Kehadiran polisi menjadi penting. Nah, pemolisian dari problem-problem yang ada itu perlu melibatkan masyarakat. Apa yang dinamakan sebagai community policing itu. Ada yang lebih mengembangkan lagi dalam konteks demokratik, community policing, what else, ya. Tapi intinya bahwa pemolisian itu di situ harus menempatkan polisi itu menjadi sahabat, menjadi pihak yang bisa memberikan bantuan, tidak hanya penegakan hukum melulu, tetapi bagaimana relasi sosial diperbaiki, bagaimana keadilan itu, rasa keadilan dibangun. Nah, saya kira demikian, Mbak Novi. Iya, berarti kan sebenarnya Prof, kekuasaan itu memang sebenarnya tidak bisa dihapus ya Prof. Jangan dihapus, dia tetap harus ada. Kenapa? Karena kalau kita kaji lebih dalam lagi, bahwa sesungguhnya kekuasaan ini adalah suatu kekuatan untuk membangun kepercayaan di masyarakat. Begitu kan ya Prof, yang tadi Prof sampaikan begitu ya Prof. Nah, sekarang begini Prof, permasalahannya Prof, masih banyak ada yang menafsirkan bahwa pemolisian kolaboratif itu kan hanya berupa bentuk kerjasama lintas sektoral gitu ya Prof. Jadi antara satu instansi dengan instansi yang lain. Padahal kan sebenarnya kita bukan melihat yang seperti itu, bahwa sejatinya itu
kolaborasi dari sistem kepolisian yang modern ini pada saat sekarang itu sebaiknya seperti apa ya Prof? Jadi pengertian itu tidak sebatas bahwa kolaborasi adalah suatu kerjasama lintas instansi, bukan kan Prof? Sebenarnya bukan seperti itu kan? Bukan. Tadi kan kita Ya. berbicara bagaimana relasi sosial berubah lebih horizontal, kemudian pemolisian itu melibatkan masyarakat, partisipasi dari masyarakat. Bayangkan, kita mempunyai personel katakanlah Kepolisian Republik Indonesia sekian ratus ribu. Jumlah penduduk kita kan terus bertambah. Belum lagi tersebar di sekian ribu pulau, bahkan belas ribu pulau. Nah ini jumlah yang ideal itu kan sulit untuk dicapai. Belum lagi persoalan anggaran. Oleh karena itu, ini ada perspektif yang lebih melibatkan masyarakat. Ada aspek bottom up-nya. Sehingga memang tugas polisi itu menjadi lebih ringan, tetapi pemecahan masalah menjadi tanggung jawab bersama Iya, betul. masyarakat. Lalu konteks ataupun local wisdom, local culture, adat kebiasaan dan sebagainya ikut berperan juga di situ. Sehingga memang kita berbicara mengenai bagaimana keamanan dari masyarakat yang berkelindan dengan kebahagiaan dari masyarakat, well-being of the people in the society, begitu ya. Tapi ini di kolaborasi ini berarti sebenarnya sebagai salah satu strategi institusi gitu ya Prof ya, atau memang ini sudah menjadi suatu ideologi baru bagi polisi gitu ya Prof, dalam era modern saat sekarang gitu loh Prof. Saya kira kesadaran ini di kalangan elit Polri sudah ada. Banyak tokoh-tokoh intelektual di Polri itu, dan kita tahu institusi state aparatus ini ya, Kepolisian Republik Indonesia mungkin salah satu lembaga yang mempunyai banyak doktor, banyak magister, bahkan profesornya banyak, pemikir-pemikir banyak. Kesadaran seperti itu ada. Tetapi bagaimana ada sebuah orkestrasi yang membuat idealisme, pemahaman idealisme itu tidak tenggelam pada banalisasi yang praktikal. Nah ini Prof, jadi berarti kan harus kita bisa membangun sense of partnership-nya di antar institusi kan Prof. Nah cuma permasalahannya, kira-kira menurut pandangan Prof untuk membangun sense of partnership di antar institusi, padahal kita tahu institusi itu punya hierarki yang luar biasa ya Prof ya, terus garis komando yang luar biasa, sedangkan kita tuntutan adalah suatu kolaborasi, suatu partnership, suatu hubungan kerja yang bagaimana jadi, Prof? Mbak Novi begini ya, tadi kita bicara mengenai memaknainya secara filosofis, di situ perspektif demokrasi, bagaimana humanisme dengan etika publik, bagaimana kita membangun keadilan yang sifatnya itu substantif dan restoratif, ya begitu ya. Lalu secara sosiologis kan tadi kita berbicara, kita melihat relasi sosial itu amazing ya, itu transforming menjadi demikian horizontalized begitu ya, horizontal, dan di situ menuntut pemahaman dan juga praktek-praktek baru pemolisian, sehingga lahirlah apa yang dinamakan community policing. Dan sekarang begini, polisi ketika turun di masyarakat tentu harus berupaya untuk membangun partnership dalam rangka membangun kepercayaan publik. Nah, kepercayaan publik, kepuasan publik menjadi hal yang penting. Nah, oleh karena itu nih implikasinya begini, Pak Novi. Bagaimana pendidikan di lingkungan Polri di bawah Lemdiklat Polri ya, dari mulai sekolah-sekolah, akademi, bahkan perguruan tinggi di sini di PT IKA ya, tempat saya ikut mengajar yang membimbing mahasiswa S3. Saya kira pertama adalah begini, harus lebih ada sentuhan untuk melakukan reform dari kurikulum, selain tentu metode dari delivery di dalam proses pengajaran. Dan juga tentu research yang lebih intensif lagi, sehingga
community policing yang research based community policing lah begitu. Iya. Nah, jadi terus ada research mengenai community policing tadi melalui research di lembaga pendidikan. Tetapi kan lembaga pendidikan itu banyak, termasuk lembaga pendidikan katakanlah yang untuk naik dari pangkat tertentu, naik ke pangkat lagi yang lebih tinggi dan sebagainya. Ini harus ada muatan bagaimana kemampuan untuk berdialog itu ditanamkan. Bagaimana sensitivitas untuk menangkap perubahan atau tren pergerakan dari zaman seperti tadi ya, kita masuk di era partikel nanoteknologi dengan AI dengan segala macam. Tapi hal yang lebih penting lagi, bagaimana mereka sensitif untuk menangkap isu-isu yang juga sensitif di dalam masyarakat. Bagaimana mereka untuk bisa lebih tajam lagi menangkap apa yang dinamakan sebagai local wisdom, local culture. Sehingga mereka itu menjadi polisi-polisi yang bukan saja dia menegakkan hukum tentu penting, tapi menjadi Mitranya masyarakat. mitra masyarakat. Bahkan penegakan hukum itu belakangan, tapi lebih banyak dia mencoba untuk merestore hubungan sosial yang Lebih humanis rusak, gitu ya, lebih Prof. humanis ya. Kemudian saya kira kaitannya dengan bagaimana para polisi itu mampu membangun kepercayaan publik tadi, sehingga ketika berbicara KPI dari Kepolisian Republik Indonesia bukan lagi statistik berapa banyak menangkap kasus-kasus pelanggaran hukum gitu ya di berbagai bidang yang menjadi ranahnya Polri, tetapi sampai sejauh mana mampu menanamkan kepuasan publik, kepercayaan publik. Lalu ditambah selain kepuasan, kepercayaan publik, ada indikasi-indikasi yang nyata, yang real bahwa jumlah ada kecenderungan atau tren angka-angka dari pelanggaran hukum itu bisa berkurang. Artinya ini kita berbicara bagaimana Polri juga bergerak di ranah pencegahan. Ya, berarti tadi Prof, memang itu adalah hal yang harus disiapkan untuk di lembaga pendidikan ya Prof, di awal, baik dia dari sekolah Bintara di SPN ataupun para taruna, itulah yang memang harus dipersiapkan. Jadi bukan hanya masalah hukum yang dipelajari, bagaimana tingkat kepekaan yang lebih tajam itu harus bisa Prof, digali lebih dalam lagi dan diajarkan sedini mungkin, begitu ya Prof. Nah, sampai sebentar Prof, ini mungkin netizen, ini kita kan sedang live juga Prof, jadi mungkin ada netizen yang bertanya, nanti bisa saya bacakan pertanyaannya kalau kebetulan ada netizen yang bertanya. Kayaknya kita makin seru saja Prof, karena begini, karena permasalahannya kita tuh juga harus bisa memastikan bahwa kolaborasi itu benar-benar terlaksana gitu Prof. Jadi kan selama ini ayo berkolaborasi gitu kan, bikin spanduk lah segala macam. Jadi nanti jatuhnya hanya sebagai slogan, hanya tertera di dalam spanduk, tertera di brosur. Kira-kira menurut Prof, ada tidak sih suatu alat ukur yang memastikan bahwa kolaborasi ini memang berjalan dengan oke gitu loh Prof, sesuai dengan yang diharapkan gitu Prof. Saya coba untuk mengangkatnya dalam kacamata yang lebih holistik. Coba bayangkan, institusi Polri yang demikian besar, kuat, lalu well respected, ya, dihormati, bermartabat, lalu publik percaya, dipimpin oleh tentu seorang pimpinan yang menjadi teladan, orangnya bersih, cendekia dan wisdomnya luar biasa. Nah, jadi dia mampu mengendalikan organisasi dengan format dan perspektif yang lebih baru, ya. Berpikir ke depan bagaimana membawa polisi sebagai salah satu state aparatus yang penting bagi diperkuatnya NKRI di era masa datang yang lebih tidak menentu lagi, ya. Nah, coba bayangkan. Lalu kita melihat di struktur yang lebih bawah lagi sampai ke bawah, ya, menyaksikan insan-insan atau prajurit Tribrata, ya, apakah ataupun kesatria Tribrata atau apapun lah namanya, ya. Wah, itu kalau mereka itu mengadopsi
dari waktu ke waktu bersama-sama membangun budaya kerja yang efektif, efisien, demokratis, mengayomi, humanis, ya. Lalu juga konsen terhadap etika publik, lalu konsen terhadap partisipasi masyarakat, dan mereka itu turun menjadi pengayom ke bawah. Walaupun jumlahnya belum tentu mencukupi untuk seluruh desa dari Sabang sampai Merauke. Bayangkan, mereka itu dengan kapasitas, dengan kurikulum yang baru di sekolah-sekolah, dengan kemampuan mereka untuk berdialog, berkomunikasi, mengorganisir masyarakat dalam rangka atau menjadi semacam motor, inspirator, atau menjadi semacam penggerak di dalam masyarakat. Luar biasa. Bisa ya, Prof? Bisa. Yakin ya, Prof? Yakin. Polri akan menjadi institusi dan juga insan-insannya bahkan yang dicintai oleh rakyat dari Sabang sampai Merauke. Karena memang kan ya, Prof, karena kolaborasi itu kan bukan semata-mata perubahannya di masalah teknis ya, Prof. Bukan. Tapi kita berbicara masalah moral, kultur, apalagi masyarakat kita kan sangat majemuk ya, Prof. Nah, berarti kan nanti bagaimana Prof melihat ini suatu kolaborasi yang ideal. Tadi Prof di awal sudah sampaikan itu ya. Ada pemikirannya seperti itu. Kemudian bagaimana ini kolaborasi ideal ini bisa terlihat antara Polri, masyarakat, kemudian pemerintah. Ini kan satu kesatuan ya, Prof. Jadi ini kita mengategorikan itu sudah ideal loh, gitu. Karena kita masyarakat kita sangat majemuk loh, Prof. Kultur kita luar biasa sekali. Budaya hati-hati dengan survei mengenai kepuasan publik itu. Karena survei itu kan, atau apalagi sifatnya poll begitu, yang lebih polling yang lebih sifatnya itu ekstensif ya. Itu sangat di permukaan ya. Memang saya kira kepuasan publik itu harus menukik kepada hal-hal yang lebih mendasar. Ya. Nah, artinya kita berharap tadi ya, tidak hanya sekedar teknis ya. Susah kalau kita hanya sekedar ada aspek-aspek yang teknis ya, peraturan, kemudian juklak, juknis untuk dijalankan ya. Tetapi memang tadi harus menyentuh secara paradigmatik itu di level bagaimana institusi Polri seisinya di dalam itu memang semua bergerak kepada perspektif yang lebih demokratis. Kemudian mereka juga memahami atau mengembangkan pemahaman bahkan upaya untuk menjalankan di dalam realitas, di dalam praktek pendekatan yang lebih humanis, pendekatan yang lebih mengconsider etika publik. Dan tentu, Mbak, kalau kita berbicara soal itu, pasti itu mereka akan bergerak untuk mewujudkan keadilan dari yang lebih substantif. Dan ini akan berujung kepada kepuasan dari publik. Tapi Prof, tadi kan begini masalahnya, Prof. Sebenarnya power, kekuatan, komando itu ya Prof ya. Sebenarnya kan dia tidak bisa dihapus, tidak bisa hilang ya Prof. Dan ini, apakah komando ini, sistem komando, kekuatan ini, power ini bisa seiring sejalan dengan kolaborasi gitu Prof? Bisa. Sebenarnya semua organisasi pasti ada hierarki, semua birokrasi ya. Apalagi Polri yang mempunyai jumlah anggota demikian banyak, strukturnya juga relatif panjang ya, dari mulai paling puncak hingga struktur yang di bawah. Itu tentu aspek komando dari sebuah, dalam tanda petik, dari sebuah organisasi itu harus tetap berlaku, karena memang keteraturan dari organisasi itu harus bisa dijaga. Nah, kemudian juga organisasi itu harus berjalan dalam sebuah harmoni, keseimbangan sistemik, ya, ada struktur, ada sistem dan dinamika di dalamnya. Oleh karena itu, kita berbicara bagaimana saya kira orang-orang yang
di puncak itu bisa menjadi teladan bagi yang di bawahnya, menjadi teladan lagi ke yang di bawahnya, dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira ada ruang yang cukup besar bagi kita sebagai bangsa, bidang apa saja, semua itu dari struktur yang paling tinggi sampai ke yang bawah, untuk mempunyai konsen bagaimana membangun Indonesia secara lebih baik, mementingkan kepentingan yang lebih luas daripada kepentingan diri sendiri. Dan ada satu lagi Mbak Nopi begini, ini pepatah yang umum di dunia bisnis, di organisasi kaitan dengan leadership ya. Ya kalau kita mau cepet ya jalan sendirian. Betul. Nah, tapi kalau kita mau sukses, mencapai banyak hal, mari rame-rame, bareng-bareng. Rame-rame di sini Polri dari mulai yang di bawah dan ini bersama-sama, terus ajak masyarakat. Karena Polri itu tugas yang paling dasar itu langsung berhubungan dengan masyarakat. berarti harus ada sinergi ya, Prof. Harus ada sinergi yang Betul. sangat kuat di situ. Dan sebenarnya Betul. juga kalau kita mau jujur lihat, kita kalau berbicara reformasi Polri itu bukan hanya sebatas manajemen, sistem manajemen kan, Prof. Siap. Karena kita akan melihat mentalitas dan kesadaran. Siap. Kenapa? Karena dari mentalitas dan kesadaran ini kita akan tumbuh rasa kemanusiaan seperti yang Betul, tadi betul, sampaikan betul, gitu ya, betul, Prof ya. betul. Nah, jadi harus dibayangkan beginilah. Kalau katakanlah Insantri Brata ya, terpilih dari sekian ribu pendaftar masuk ya, baru masuk kan sudah jadi Insantri Brata ya, di Akademi Kepolisian Akpol yang demikian prestisius ya, dan tidak semua orang berkesempatan di situ. Nah, di situ dia digembleng di Kawah Chandra, di muka bersama-sama, apakah di Magelang dulu, kemudian masuk di Semarang dan seterusnya. Tetapi di situ dia ada kesadaran ditanamkan oleh para instruktur sampai ke lebih tinggi lagi gubernur di sana, bagaimana mereka harus dibentuk menjadi insan yang demokratis, insan yang ada konsen terhadap etika publik dan humanisme, insan yang tentu mempunyai semacam keberpihakan pada upaya membangun keadilan substantif di dalam masyarakat ketika dia melaksanakan tugas. Bahkan dia insan yang sadar bahwa masyarakat itu berubah. Masyarakat itu tidak bisa lagi ditekan-tekan, secara ini ya, tetapi ingin diperlakukan sebagai partner, sebagai subjek. Nah, tentu kan kita tahu community policing ini menjadi hal yang penting. Lalu selain itu tentu polisi itu atau mereka insan-insan Tribrata itu menyadari bahwa key performance indicator dia sebagai individu maupun institusi as the whole itu bukan lagi berbicara mengenai bagaimana jumlah penangkapan dari katakanlah pelaku kejahatan atau pelanggar hukum dan sebagainya bisa dilihat secara statistik. Statistically can be seen gitu, can be shown atau can be analyzed ya by anybody begitu ya. Tetapi lebih menyentuh kepada bagaimana kepercayaan publik, kepuasan publik, dan ini saya kira penting ya, termasuk mereka itu menyadari itu para lulusan Akpol itu, oh saya nanti kalau bertugas di dalam masyarakat, saya itu menjadi bagian dari masyarakat, saya harus menjadi inspirator bagi masyarakat, saya harus berperan untuk turut menjadi motor dari perubahan dan pembangunan dari komunitas. Nah, berarti kita bicara perubahan, berarti kita juga harus bisa menerima masalah-masalah globalisasi pada saat sekarang ya, Prof ya. Nah, masalah-masalah globalisasi saat sekarang, Prof, ini sebenarnya polisi itu bisa tidak sih, Prof, menjadi model pertumbuhan peradaban yang jadi bukan selama ini sebagai masalah penegak hukum saja, tapi kan dia hal-hal yang keadaban itu yang seperti apa gitu. Nah, ya, kan, Prof? Bisa sekali, Mbak, karena begini. Satu, Polri itu adalah state apparatus, artinya dia lembaga yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar dan juga tentu ada undang-undang yang mewadahinya. Lalu yang kedua itu
dia adalah entitas sosial kenegaraan dalam konteks bahwa dia merupakan elemen dari sebuah sistem sosial yang ada di dalam negara ini, salah satu elemen, dan tentu mempunyai peran dan fungsi. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya kalau dia merupakan elemen dari sebuah sistem, institusi tersebut, dia tidak berperan for the sake of himself, tidak untuk dirinya sendiri, tapi sebenarnya dia berperan untuk sistem as the whole. Oleh karena itu ada orkestrasi yang harus dibangun, ya. Bapak Kapolri katakan mengorkestrasi ataupun menjaga keharmonisan atau harmoni yang terbangun di internal Kepolisian Republik Indonesia, kemudian link up dengan kolaborasi dengan yang lain-lain sesuai dengan koridor hukum yang ada. Tapi kemudian ada orkestrasi yang lebih besar lagi yang dibuat oleh katakan pemimpin negara, kepala negara, kepala pemerintahan, yaitu presiden. Dan ini harus harmonis semuanya, sehingga di dalam konteks itu Polri itu akan menjadi salah satu entitas yang menjadi driving force Indonesia untuk maju lebih hebat lagi ke depan. Berarti memang Polri ini harus bisa bermitra ya, Prof. Bermitra dengan mitra sebagai mitra bangsa gitu ya, Prof. Iya dong, Prof. Kan polisi harus bisa menjadi mitra seperti apa yang tadi sudah Prof sampaikan. Polisi harus bisa mendudukan posisinya dia sebagai apa? Di masyarakat seperti apa, di pemerintahan seperti apa, dalam penegakan hukum seperti apa. Ini menarik sekali, Prof. Tapi ini kita tunggu, sepertinya belum ada netizen yang bertanya, Prof. Padahal ini sangat kritis sekali kalau ditanyakan. Nah, sekarang begini, Prof. Kan bahwa sebenarnya kan kemitraan itu bukan hanya sekedar strategi kerja, tapi ini adalah cara pandang terhadap kemanusiaan, begitu ya, Prof? Nah, jadi sejatinya kekuatan Polri itu lahir dari kepercayaan masyarakat, begitu kan, Prof? Kekuatan Polri itu lahir dari kekuatan masyarakat. Kalau masyarakat tidak percaya, maka Polri tidak menjadi kuat, begitu ya, Prof? Iya kan? Betul. Bagaimana, Prof? Setuju dengan statement ini, Prof? Kira-kira. Betul. Ya. Nah, refleksi nih, Prof, terakhir, kira-kira, Prof bisa kasih suatu refleksi untuk para penerus nih, Prof. Penerus polisi-polisi muda kita yang akan meneruskan tongkat estafet ya, Prof. Estafet kepemimpinan, estafet reformasi, estafet transformasi, di mana dia bisa menjadi agen kolaborasi, Prof. Bukan sebagai pelayan kekuasaan saja, begitu, Prof. Gimana, Prof, kira-kira? Betul. Jadi kita harus tahu bahwa kekuasaan negara itu adalah hasil tender. Tendernya kapan dilakukan? Pada saat pemilu. Jadi Kepolisian Negara Republik Indonesia itu harus menjadi milik seluruh rakyat Indonesia, menjadi milik negara, bukan milik pemerintahan tertentu, bukan milik seorang pemimpin tertentu, tapi dia mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar. Baik, terima kasih, Prof, untuk bincang-bincang hari ini, luar biasa sekali. Cuman sayang nih netizen tidak ada yang bertanya, Prof. Jadi kita kayaknya mungkin lagi bobo siang kali, Prof. Ini kan jamnya gimana, mungkin istirahat, yang malam sedang istirahat, yang siang mungkin juga sedang bobo siang. Nanti kalau ada yang mengirim pertanyaan belakangan, nanti kita bisa disampaikan. Kita bahas lagi di podcast yang akan datang. Siap, Prof. Jadi terima kasih, Prof, sudah hadir di sini, banyak ilmu, banyak masukan, bahwa sebenarnya hari ini kita belajar bahwa perubahan itu, Prof, kita harus lihat bagaimana kebutuhan dan kepercayaan masyarakat sehingga bisa membangun suatu kekuatan pada diri Polri itu sendiri. Karena sebenarnya kita pada saat kita berbicara kekuatan sejati itu bukan dari power over people, tapi power with people. Mentari senja perlahan redup menyisakan cahaya di ufuk damai.
Terima kasih Prof atas ilmu yang hidup. Ya. Semoga Polri menjadi mitra bangsa yang menenteramkan hati. Saya Indah Erlianti, terima kasih, mohon undur diri, sampai berjumpa pada episode berikutnya. Terima kasih.